Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat datang kembali di Renungan 79. Puji Tuhan, tema renungan pada saat hari ini adalah bertobatlah. Kita buka dalam Yehezkiel pasal 33 di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 33 di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sini adalah tentang bagaimana Allah menyatakan kepada Yehezkiel supaya umat Tuhan adalah umat Tuhan yang bertobat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pasti melakukan kesalahan. Setiap hidup kita melakukan dosa. Perbuatan dosa. Bahkan melalui perkataan kita, atau mungkin dengan perbuatan kita, atau mungkin dengan karakter hidup kita, atau mungkin dengan menyakiti hati orang lain. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan adalah perbuatan dosa. Di sini kita belajar tentang bertobatlah. Tuhan menghendaki, firman Tuhan di sana bahwa Tuhan menghendaki adalah pertobatan, bukan kebinasaan. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang terbaik. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan seturut dan segambar serupa dengan Allah. Jadi Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Bagaimana setiap orang-orang fasik, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang melakukan mungkin banyak kejahatan. Firman Tuhan menjelaskan yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih ada, kita masih bernafas. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari kita melakukan dosa tanpa kita sengaja atau tanpa kita ketahui melalui pikiran kita. Setiap hari kita diproses melalui setiap hal, setiap masalah yang terjadi di hadapan kita. Tapi bagaimana proses itu, bagaimana masalah yang Tuhan izinkan itu tidak membuat kita berdosa. Tetapi melalui setiap proses itu membawa kita semakin hari kepada pertobatan untuk menjadi anak Tuhan yang seturut segambar serupa dengan Allah, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pasal ini adalah firman Tuhan bagi kaum Yehuda, bagi kaum Israel. Di sana dikatakan Tuhan menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga umat Israel. Allah menetapkan, Allah memilih, bahkan sana katakan engkau akan menjadi penjaga Israel. Di sini berbicara tentang memperingatkan mereka agar berpaling dari dosa untuk menerima keselamatan dari Allah. Di sini penjaga adalah bagaimana penjaga itu dia memperingatkan, dia memberitahu. Biasanya seorang penjaga di dalam, misalnya saya katakan di sebuah bangunan atau di tembok, ketika dia menjaga, ketika dia melihat ada musuh yang datang, dia akan berlari, dia akan memberitahukan bahwa ada musuh yang datang. Supaya apa? Warganya atau orang-orang sekelilingnya bisa mencari perlindungan, bisa berteduh atau berlindung di mana mereka bisa untuk berlindung. Tetapi ketika mereka melihat musuh, penjaga itu tidak memberitahukan kepada pimpinannya. Penjaga itu tidak memberitahukan kepada orang-orang yang layak untuk diberitahukan. Maka yang ada adalah bisa saja orang-orang keluarganya atau mungkin warga yang ada bisa binasa.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini Allah meminta, Allah menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga umat Israel untuk memberitahukan adanya bahaya, untuk memberitahukan adanya bencana, untuk memberitahukan adanya musibah yang akan terjadi bagi mereka kalau mereka tetap tinggal dalam dosa-dosa mereka. Kalau mereka terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan di sana dikatakan bahwa kerinduan Allah adalah kesadaran mereka atas perbuatan mereka. Kesadaran mereka akan perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Tuhan menegaskan bahwa dosa mereka itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena apa? Ketika dia diingatkan, diberitahukan. Seperti di ayat yang ke-10 tadi di sana dikatakan bahwa, dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat hidup? Ini adalah perkataan Yehuda, perkataan bangsa Israel. Mereka berkata bahwa perbuatan kami sudah banyak, dosa kami sudah banyak. Itu tertanggung atas kami. Kami sudah hancur, kami sudah binasa. Tapi di sini diingatkan. Tuhan mengingatkan umat Tuhan. Tuhan mengingatkan umatnya. Tuhan mengingatkan Israel bahwa ketika mereka sadar bahwa dosa-dosa mereka, ketika mereka tahu mereka sudah gagal, ketika mereka tahu mereka sudah jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan itu bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Ketika mereka mengingat berarti ada kerinduan untuk bertobat. Saya dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan bahwa dosa mereka itu bukan akhir dari segala-galanya. Sekalipun mereka tahu mereka sudah hancur. Sekalipun mereka sudah merasakan bahwa segala dosa. Karena apa? Ini berbicara tentang hukuman. Hukuman yang Allah timpakan kepada umat Yehuda bahwa akan ada musuh yang akan menyerang mereka. Dan mereka tahu itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Sehingga mereka berkata, kami sudah hancur, kami sudah binasa, kami sudah mati. Kami akan mengalami kehancuran yang besar. Tapi firman Tuhan itu bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Tuhan memberi kesempatan. Ketika kita menyadari bahwa kita bersalah, ketika kita menyadari bahwa kita berdosa, berarti ada kerinduan untuk kita bertobat. Berarti ada niat baik bagi kita untuk kita meninggalkan segala kejahatan kita. Untuk memilih melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan beri kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yehuda, Israel adalah umat yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, apakah hari itu juga Allah menghukum mereka? Tidak. Tapi Tuhan berikan kesempatan. Bahkan firman Tuhan di dalam penghukumannya pun itu adalah kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kehidupan kita Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari mungkin kita melakukan dosa melalui tutur kata kita. Kita mengata-ngatai orang, kita mengejek orang, kita mencaci orang dengan mulut kita. Kita menyakiti perasaan orang lain, kita menipu orang lain. Bahkan kita memikirkan pemikiran yang tidak benar, kita memikirkan hal yang jahat, atau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah dosa. Tapi ketika kita sadar kita sudah melakukan dosa, kesadaran itu yang Tuhan inginkan. Tapi bukan hanya sekedar sadar, tetapi kita sadar dan bertobat. Kita sadar dan kita bertobat, kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah. Dan firman Tuhan, tinggalkan itu semua, lakukanlah yang baik. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang kedua, kasih Allah lebih besar. Kasih Allah lebih besar dari dosa kita.
Seruan pertobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapa besar pun dosa umatnya, namun keselamatan terbuka bagi mereka. Ketika kita tahu kita salah, itu adalah seruan. Bertobatlah. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bisa dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar adalah kematian Kristus bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Kasih Allah Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Karena firman Tuhan tadi menjelaskan yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, bukan kematian orang fasik itu. Kasih Allah itu jauh lebih besar dari kebodohan kita, dari kehancuran kita, dari dosa-dosa kita. Kasih Allah itu diberikan kepada setiap kehidupan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, Tuhan menegur dan mengingatkan. Tuhan berikan kesempatan. Kasih Allah itu jauh lebih besar. Yang ketiga, Tuhan menegur dan mengingatkan. Seperti Yehezkiel adalah sebagai penjaga. Dia mengingatkan umat Tuhan akan bahaya yang akan terjadi kalau mereka tidak meninggalkan dosa. Saya dan Bapak Ibu sekalian, ada hamba-hamba Tuhan, ada rekan-rekan sepelayanan kita, ada keluarga kita, ada orang-orang yang kita kasihi, ada teman-teman yang di lingkungan kita yang bisa saja Tuhan pakai untuk penjaga kita, yaitu mengingatkan kita, memberitahukan kita kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, mengingatkan kita akan perbuatan kita yang tidak benar, mengingatkan kita akan dosa kita, supaya apa? Kita sadar bahwa kita sudah berdosa dan kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan juga bisa memakai firman-Nya. Seringkali ketika kita baca firman Tuhan, ada peringatan-peringatan yang Tuhan catatkan di sana. Ada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita bertobat, bahwa kita melakukan hal yang tidak benar yang Tuhan kehendaki adalah mari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, segala firman Allah, maka selalu setiap hari hamba-hamba Tuhan mengimbau supaya kita banyak belajar firman Tuhan. Ketika kita ditegur, berarti Tuhan sayang kepada kita. Firman Tuhan yang datang kepada kita, mungkin firman Tuhan yang keras. Mungkin ada keluarga kita yang memberitahukan kita, mari dengarkan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin menegur kita, mari dengarkan dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Dia masih menegur kita supaya kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghendaki adalah pertobatan, supaya kita sadar dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 di sana dikatakan, Ulangan pasal yang ke-30 di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Sama seperti apa yang Allah sampaikan kepada Yehezkiel, bahwa saya katakan Tuhan menghendaki adalah pertobatan. Umat Tuhan diminta untuk memilih, kalau kamu mau bertobat, maka engkau akan mendapatkan kehidupan. Seperti yang disampaikan oleh Musa, sehari ini kuperhadapkan kepadamu. Kalau kita memilih kehidupan, berarti hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memilih kehidupan, berarti hidup dalam pertobatan.
hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan menjelaskan kita akan hidup, bahkan keturunan kita pun akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memilih, kalau kita memilih untuk tidak bertobat, berarti kematian yang ada di hadapan kita. Kematian secara rohani, jauh daripada Allah, terpisah daripada Allah. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah setiap kehidupan kita adalah anak-anak Tuhan yang bertobat, yang mengakui kesalahan kita dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu boleh chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap anugerah Tuhan, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada saat hari ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami memilih bertobat dan meninggalkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal, bukan kematian tetapi kehidupan. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik melalui tutur kata kami, perkataan kami, pemikiran kami, apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Keluarga GPDS Sada Magelang berlindung padamu, akan bersukacita, akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi kami dan karena Engkau akan bersukaria yang mengasihi nama-Mu. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.